Wow, super duper mantap. Kabar gembira pagi ini bagi fans Garuda. Setelah melihat penampilan impresif dan konsisten Rizky Ridho di Timnas Indonesia, klub Liga 2 Inggris Swansea City tertarik dan siap merekrutnya demi perkuat lini pertahanan tim. Klausul pelepasan kontrak yang tinggi tak jadi masalah Swansea. Jadi harapanku, di sisi lain pemain asal Liga Inggris ini secara mengejutkan ungkap bahwa Rizky Ridho memang sudah siap main di Eropa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana ini semua bisa terwujud? Simak detail lengkapnya di sini. Kualitas memang tak bisa dibohongi. Jay Itzes menggemparkan dunia sepak bola Eropa. Pemain terkenal Liga 1 Belgia ini mengakui kualitas Itzes yang mengesankan. Dampak besarnya bagi skuad Venezia dan Timnas Indonesia yang semakin solid. Apakah ini pertanda transfer besar ke klub papan atas Serie A Italia akan terwujud dalam waktu dekat? Baca selengkapnya untuk mengetahui semua fakta dan spekulasi terbarunya di sini. Ini baru top. Fans Timnas Cina dan Bahrain auto merinding takut mendengarnya. Ketika timnasnya terpuruk setelah kekalahan terbaru di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers yang segera debut bulan depan dengan skuad Garuda tiba-tiba mengungkap fakta sensasional yang bisa jadi kunci kesuksesan untuk Timnas Indonesia. Apa yang dikatakan Hilgers dan bagaimana ini bisa menguntungkan skuad Garuda? Baca selengkapnya untuk mengetahui semua detail menariknya. Ini dia, keputusan super cerdas. Demi kembangkan kemampuan dapat menit bermain reguler dan pengalaman penting, Rafael Struijk secara mengejutkan resmi gabung klub Liga 1 Australia. Brisbane Roar adalah klub besar di A-League dan pindah ke belahan dunia lain untuk keluar dari zona nyaman saya. Nah ini baru mantap. Fans Timnas Indo auto bahagia dan dukung penuh langkah cerdas Struijk. Semoga terus berkembang Rafa, semangat. Menggemparkan, sampai bikin heboh Belanda. Ternyata bukan masalah kualitas. Tom Hayes sangat jujur dan berani buka-bukaan ke media Belanda yang sebal tidak dilepas FC Heerenveen ke tim Liga Italia FC Como. Saya harus jujur, hal itu sangat menyakitkan bagi saya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini dia fakta mengejutkan yang bikin geleng-geleng kepala. Ini baru top berkelas. Tak terduga, Asnawi Mangkualam yang dicadangkan di Timnas Indonesia kini mengguncang Liga Thailand dengan masuk line up terbaik. Bagaimana bisa berhasil? Temukan cerita di balik kesuksesan menggemparkan ini dan apa artinya untuk kariernya di masa depan. Sederhana tapi bikin Bung Tower bisa benci mendengarnya. Hahaha. Dulu katanya Coach Shin Tae-yong gak peduli Liga 1. Lah ini buktinya. Pelatih Shin Tae-yong berikan saran jitu untuk Persija dan Dewa United setelah nonton langsung pertandingan bersama asisten Timnas Indonesia. Apa yang dikatakannya dan bagaimana ini bisa mengubah nasib kedua klub? Simak semua rekomendasi dan strategi rahasia yang bisa membawa perubahan besar dalam liga. Langkah super jitu. Shin Tae-yong secara mengejutkan kunjungi rumah Raffi Ahmad. Apakah ini awal dari proyek ambisius untuk membangun SSB terbesar di Indonesia? Simak semua detail dan rencana besar yang bisa mengubah lanskap sepak bola tanah air. Serta apa yang dikatakan keduanya tentang masa depan sepak bola Indonesia. Mantap coach, semoga bisa bantu perkembangan pemain sejak di level usia dini. Super bombastis. Mental pemenang yang berbicara. Jelang pertarungan krusial melawan Bahrain dan Cina, Sandy Walsh berani taruh keyakinan. Timnas Indonesia bakal pulang dengan 6 poin. Apa yang membuat Walsh sangat percaya diri dan bagaimana ini bisa mengubah nasib kualifikasi? Simak prediksi dan strategi rahasia yang akan mengguncang dunia sepak bola. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Wow,
Super duper mantap! Kabar gembira pagi ini bagi fans Garuda. Setelah melihat penampilan impresif dan konsisten Rizky Ridho di Timnas Indonesia, klub Liga 2 Inggris Swansea City tertarik dan siap merekrutnya demi perkuat lini pertahanan tim. Klausul pelepasan kontrak yang tinggi tak jadi masalah Swansea. Jadi harapanku, di sisi lain pemain asal Liga Inggris ini secara mengejutkan ungkap bahwa Rizky Ridho memang sudah siap main di Eropa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana ini semua bisa terwujud? Simak detail lengkapnya di sini. Back Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner percaya bahwa rekan setimnya di lini belakang Timnas Indonesia, Rizky Ridho, sudah siap untuk melanjutkan karier di Eropa. Hal ini diungkapkan oleh Justin Hubner saat menjadi tamu di kanal YouTube Sport 77 Official. Menurut Justin, Rizky Ridho sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk bersaing di Eropa. Justin menjelaskan bahwa Rizky Ridho adalah tipe pemain bertahan yang sangat kuat dan memiliki semangat juang tinggi di lapangan. Dia adalah pemain yang tangguh dan menurut saya dia sudah siap untuk berkarier di Eropa. Kemampuannya sangat baik dan dia cukup kuat untuk bersaing di sana, kata Justin Hubner. Justin juga menyarankan Rizky Ridho untuk segera melanjutkan karier di Eropa. Menurutnya, pengalaman tersebut akan sangat bermanfaat untuk perkembangan kariernya. Saya rasa dia harus pergi, itu akan menjadi tantangan baru bagi dirinya. Dia akan mendapatkan banyak pengalaman dan belajar lebih banyak jika bermain di Eropa, ungkap Justin Hubner. Rizky Ridho menunjukkan performa solid saat mengawal pertahanan Timnas Indonesia melawan Australia. Dalam pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Rizky Ridho tampil mengesankan bersama Jay Itzes dan Justin Hubner di lini belakang. Kualitas memang tak bisa dibohongi. Jay Itzes menggemparkan dunia sepak bola Eropa. Pemain terkenal Liga 1 Belgia ini mengakui kualitas Itzes yang mengesankan. Dampak besarnya bagi skuad Venezia dan Timnas Indonesia yang semakin solid. Apakah ini pertanda transfer besar ke klub papan atas Serie A Italia akan terwujud dalam waktu dekat? Baca selengkapnya untuk mengetahui semua fakta dan spekulasi terbarunya di sini. Sandy Walsh mengakui bahwa kehadiran Jay Itzes membuat lini pertahanan Timnas Indonesia semakin kuat. Hal ini sudah terlihat dari dua pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memulai dua laga awal di grup C dengan hasil yang cukup memuaskan, mengemas 2 poin dari 2 pertandingan. Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang lawan dan mengakhiri laga melawan Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah pencapaian yang sangat positif, terutama karena Timnas Indonesia hanya kebobolan 1 gol saat menghadapi 2 tim besar Asia. Hal tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan bermain sangat solid dan kompak dalam menghadapi serangan lawan. Walsh menyoroti betapa pentingnya peran Jay Itzes dalam tim. Selain itu, ia juga memuji Rizky Ridho yang tampil luar biasa, terutama saat melawan Australia di GBK. Saya rasa kedatangan Jay Itzes ke dalam tim sangat membantu berkat pengalamannya. Dia adalah seorang pemimpin, kata Sandy Walsh. Melihat pemain seperti Rizky Ridho tampil kemarin, sungguh luar biasa. Dia adalah pemain dengan banyak potensi. Dan ya, setiap pemain mengambil perannya masing-masing, lanjut back yang bermain untuk Cafe Mechelen ini. Lebih jauh, Walsh menekankan pentingnya memiliki pertahanan yang solid di era sepak bola modern. Menurutnya, pertahanan yang kuat membuka peluang untuk meraih kemenangan. Pertahanan adalah area yang harus kita fokuskan dan itu sangat penting dalam sepak bola modern, ujar Walsh. Untuk memenangkan pertandingan, Anda harus memiliki pertahanan yang kokoh seperti batu bata kuat, solid, dan stabil. Selanjutnya, lini pertahanan Timnas Indonesia akan kembali diuji pada pertandingan lanjutan Grup C pada Oktober 2024. Sesuai jadwal, Sandy Walsh dan rekan-rekannya akan melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024.
Ini baru top. Fans timnas Cina dan Bahrain auto merinding takut mendengarnya. Ketika timnasnya terpuruk setelah kekalahan terbaru di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers yang segera debut bulan depan dengan skuad Garuda tiba-tiba mengungkap fakta sensasional yang bisa jadi kunci kesuksesan untuk timnas Indonesia. Apa yang dikatakan Hilgers dan bagaimana ini bisa menguntungkan skuad Garuda? Baca selengkapnya untuk mengetahui semua detail menariknya. Mads Hilgers berbicara tentang peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, saat ini skuad Garuda berada di jalur yang tepat setelah berhasil menahan imbang dua tim kuat, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia memulai dua pertandingan pertama grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil positif. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, mereka telah mengumpulkan 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Hilgers mengapresiasi pencapaian tersebut, namun mengingatkan agar timnas Indonesia tidak berpuas diri karena perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang. Kami berada di jalur yang baik. Kami bermain imbang melawan 2 lawan kuat, tetapi kami harus terus bekerja keras, ujar Hilgers, dikutip dari OOS. Saat ini Hilgers sedang dalam proses naturalisasi agar segera bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Selain dirinya, ada juga Lianor Eijnders yang diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan bulan Oktober 2024. Hilgers tidak khawatir mengenai adaptasinya ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Belanda di tim seperti Tom Haye, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Maarten Paes, dan Ivar Jenner yang menurutnya akan mempermudah proses adaptasi. Saya belum ikut berlatih, tapi saya berharap level permainannya bagus. Saya juga senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain lainnya. Ini membantu dalam pemahaman permainan, jelas Hilgers. Pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga tandang di grup C. Mereka akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan. Untuk lolos langsung ke turnamen tersebut, Indonesia harus finish di 2 besar grup. Jika mereka finish di posisi ketiga atau keempat, mereka masih memiliki peluang melalui babak keempat kualifikasi. Ini dia keputusan super cerdas. Demi kembangkan kemampuan dapat menit bermain reguler dan pengalaman penting, Rafael Struijk secara mengejutkan resmi gabung klub Liga 1 Australia. Brisbane Roar adalah klub besar di A-League dan pindah ke belahan dunia lain untuk keluar dari zona nyaman saya. Nah, ini baru mantap. Fans timnas Indo auto bahagia dan dukung penuh langkah cerdas Struijk. Semoga terus berkembang Rafa, semangat. Kabar mengejutkan datang dari Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia yang kini resmi bergabung dengan klub Australia, Brisbane Roar. Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh Brisbane Roar melalui akun Instagram dan situs web mereka Senin kemarin. Sebelumnya, Rafael Struijk bermain untuk klub Belanda ADO Den Haag. Pemain berusia 21 tahun ini bergabung dengan Brisbane Roar dengan status bebas transfer dari ADO Den Haag. Meskipun selama bermain di klub Belanda tersebut, ia telah tampil dalam 3 pertandingan tanpa mencetak gol. Brisbane Roar menjelaskan bahwa Struijk merupakan penyerang serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai sayap. Dalam persiapan menyambut musim baru A-League, Brisbane Roar memperkenalkan Struijk sebagai salah satu pemain baru yang bergabung dengan tim. Selamat datang di Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis Brisbane Roar di Instagram mereka. Kami sangat senang menyambut penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk dari klub Belanda ADO Den Haag. Rafael Struijk memang sudah menjadi andalan di timnas Indonesia dan sering tampil sebagai pemain utama di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hingga kini, Struijk telah tampil sebanyak 14 kali untuk timnas Indonesia, meski usianya baru 21 tahun. Menariknya, Brisbane Roar merupakan klub yang dimiliki oleh perusahaan konglomerat Indonesia, Bakri Group, yang telah mengakuisisi klub ini sejak Oktober 2011. Dalam wawancaranya, Struijk mengungkapkan alasannya bergabung dengan Brisbane Roar.
Ia ingin keluar dari zona nyamannya meskipun kontraknya dengan ADO Den Haag sebenarnya masih berlaku hingga 2025. Namun Brisbane Roar berhasil mendatangkan Struijk dengan status bebas transfer. Brisbane adalah klub besar yang bermain di liga yang sangat kompetitif, ujar Struijk dalam laman resmi Brisbane Roar. Saya senang bermain di A-League dan pindah ke belahan dunia lain untuk keluar dari zona nyaman saya, jelas Struijk. Struijk juga menyatakan bahwa ia siap memberikan yang terbaik bagi Brisbane Roar. Ia berambisi menjadi penyerang produktif yang mampu membantu tim dengan mencetak gol dan memberikan assist. Saya ingin membantu tim sebanyak mungkin dengan kemampuan saya mencetak gol dan memberikan assist, tutur Struijk. Menggemparkan. Sampai bikin heboh Belanda. Ternyata bukan masalah kualitas. Tom Haaien sangat jujur dan berani buka-bukaan ke media Belanda yang sebal tidak dilepas FC Heerenveen ke tim Liga Italia FC Como. Saya harus jujur, hal itu sangat menyakitkan bagi saya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini dia fakta mengejutkan yang bikin geleng-geleng kepala. Tom Haaien baru saja melakoni debut bersama Almere City di kompetisi Eredivisie Belanda. Debut ini terjadi pada pertandingan pekan kelima Eredivisie saat Almere City bertandang ke markas Heracles Almelo pada Minggu malam kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Tom Haaien bermain selama 30 menit sebagai pemain pengganti. Setelah laga usai, gelandang yang juga merupakan pemain timnas Indonesia ini diwawancarai oleh ESPN. Ia mengungkapkan perasaan kecewanya setelah gagal bergabung dengan klub asal Italia, FC Como beberapa waktu lalu. 6 bulan sebelumnya, Tom Haaien sempat diberitakan akan pindah ke FC Como dari SC Heerenveen. Namun transfer tersebut batal terjadi di menit-menit terakhir pada bursa transfer musim dingin. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara SC Heerenveen dan Como mengenai besaran dana transfer untuk Tom Haaien. Saya harus jujur, hal itu sangat menyakitkan bagi saya, ujar Tom Haaien dalam wawancara dengan ESPN setelah pertandingan. Kontrak saya juga sudah habis, jadi ketika Heerenveen tidak mengizinkan saya pindah ke Como, tentu itu sangat mengecewakan. Tidak mengherankan jika Tom Haaien merasa kecewa dengan kegagalan pindah ke Como. FC Como baru saja berhasil promosi ke Serie A, liga tertinggi di Italia, dan klub tersebut dimiliki oleh Hartono bersaudara, salah satu orang terkaya di Indonesia. Keterkaitan itu membuat Tom Haaien semakin berharap bisa bermain di sana. Setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir, Tom Haaien akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Almere City. Ia menceritakan bagaimana dirinya sempat mempertimbangkan berbagai pilihan selama musim panas. Kemudian, saat musim panas tiba, Anda mulai mencari-cari peluang, ungkap Tom Haaien. Jika tidak ada yang membuat Anda antusias, terutama juga dengan mempertimbangkan keluarga saya, akhirnya Anda kembali melihat kepilihan di Belanda. Debut Tom Haaien bersama Almere City terbilang cukup baik. Meski hanya bermain selama 30 menit, ia berhasil membantu timnya meraih poin kedua mereka di musim ini, Eredivisie. Namun Almere City masih berada di posisi ke-17 dari 18 tim di klasemen sementara liga tersebut. Ini baru top berkelas. Tak terduga, Asnawi Mangkualam yang dicadangkan di timnas Indonesia kini mengguncang Liga Thailand dengan masuk line up terbaik. Bagaimana bisa berhasil? Temukan cerita di balik kesuksesan menggemparkan ini dan apa artinya untuk karirnya di masa depan. Asnawi Mangkualam berhasil masuk dalam daftar line-up terbaik pekan ke-6 Thai League 1 setelah tampil gemilang bersama Port FC. Hal ini menjadi bukti kemampuan Asnawi, terutama setelah dirinya tidak dipilih sebagai pemain utama oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 2 pertandingan tersebut, STY lebih mengandalkan Sandy Walsh sebagai bek kanan, baik saat melawan Arab Saudi maupun Australia. Asnawi hanya dimainkan sebagai pengganti ketika menghadapi Arab Saudi, masuk pada menit ke-66, dan sama sekali tidak diberi kesempatan bermain saat melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Menariknya pada laga kontra Australia, STY malah memilih Wahyu Prasetyo sebagai bek kanan. Setelah kembali ke klubnya Port FC, Asnawi langsung menunjukkan performa luar biasa. Pada laga melawan Buriram United, sang juara bertahan Liga Thailand, Asnawi tampil kokoh dalam menjaga lini pertahanan timnya hingga berhasil menahan Buriram United dengan skor 0-0. Berkat penampilannya yang impresif, Asnawi terpilih menjadi salah satu pemain terbaik di pekan ke-6 Thai League 1. Ia masuk dalam daftar Team of the Week dan menjadi satu-satunya pemain dari Port FC yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut. Asnawi juga disandingkan dengan pemain lain yang berlabel tim nasional seperti Neil Atharidge, Ben Davis, dan pemain muda Thailand, Kakana Khamyok. Sederhana tapi bikin Bung Tower bisa benci mendengarnya. Hahaha, dulu katanya Coach Shin Tae-yong gak peduli Liga 1. Lah ini buktinya. Pelatih Shin Tae-yong berikan saran jitu untuk Persija dan Dewa United setelah nonton langsung pertandingan bersama asisten timnas Indonesia. Apa yang dikatakannya dan bagaimana ini bisa mengubah nasib kedua klub? Simak semua rekomendasi dan strategi rahasia yang bisa membawa perubahan besar dalam liga. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan saran kepada Persija Jakarta dan Dewa United setelah menonton langsung pertandingan mereka di Liga 1. Pada Senin malam kemarin, Shin Tae-yong menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta dan Dewa United dalam laga pekan kelima Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan tersebut berakhir tanpa pemenang dengan skor 0-0. Ini bukan kali pertama Shin Tae-yong menonton pertandingan Persija Jakarta. Sebelumnya dia juga pernah menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persis Solo pada 24 Agustus lalu di Jakarta International Stadium. Selain Persija, Shin juga terlihat menonton beberapa pertandingan klub Liga 1 lainnya seperti Malut United. Kehadiran Shin Tae-yong menarik perhatian karena dia baru saja memimpin timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam dua laga pertama. Shin Tae-yong terlihat menikmati pertandingan Liga 1 tersebut dan mengungkapkan bahwa menonton laga-laga Liga 1 adalah bagian dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya, bukan keputusan spontan. Setelah pertandingan yang berakhir tanpa gol itu, Shin menyampaikan kesan-kesannya dan menyoroti masalah di lini depan kedua tim. Secara keseluruhan, isi pertandingan sangat baik, kata Shin Tae-yong. Dia mencatat bahwa lini depan kedua tim tampak kurang tajam dan menyarankan agar Persija Jakarta dan Dewa United meningkatkan aspek tersebut. Meskipun ada beberapa ancaman ke gawang lawan selama pertandingan, tidak ada gol yang tercipta dan Shin menyayangkan hasil tersebut. Shin menambahkan tetapi mungkin kurang saja di depan gawang, itu saja sebenarnya yang harus ditingkatkan. Mungkin bisa banyak terjadi gol tetapi hasil itu yang sangat disayangkan. Sementara itu, Shin Tae-yong akan kembali mempersiapkan timnas Indonesia untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani dua laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Langkah Super Jitu, Shin Tae-yong secara mengejutkan kunjungi rumah Raffi Ahmad. Apakah ini awal dari proyek ambisius untuk membangun SSB terbesar di Indonesia? Simak semua detail dan rencana besar yang bisa mengubah lanskap sepak bola tanah air, serta apa yang dikatakan keduanya tentang masa depan sepak bola Indonesia. Mantap coach, semoga bisa bantu perkembangan pemain sejak di level usia dini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengunjungi rumah Raffi Ahmad pada Minggu malam 16 September 2024. Kunjungan tersebut ternyata memiliki tujuan yang mulia. Dalam unggahan di Instagramnya, Raffi Ahmad menyebut bahwa ia akan berkolaborasi dengan Shin Tae-yong meskipun belum mengungkapkan detail spesifik kolaborasi tersebut. Raffi hanya menyatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk kebaikan anak-anak bangsa. Tadi malam di rumah Andara kami silaturahmi makan tengah malam sambil ngobrol santai.
Kami membicarakan hal lain dan ternyata memiliki tujuan yang sama untuk tabungan akhirat. Saya bersama Coach Shin Tae-yong telah sepakat untuk berkolaborasi atas nama kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi banyak orang, tulis Raffi Ahmad di Instagramnya. Raffi Ahmad yang kini berusia 37 tahun melanjutkan bahwa mereka berharap kolaborasi ini akan membantu mewujudkan mimpi anak-anak bangsa menjadi pahlawan masa depan bagi Indonesia. Kalimat tersebut memunculkan spekulasi bahwa Raffi dan Shin Tae-yong mungkin berencana membangun sekolah sepak bola terbesar di Indonesia. Raffi sendiri dikenal sebagai penggemar olahraga dan memiliki klub sepak bola, Rans Nusantara FC yang bermain di Liga 2, serta klub basket, RANS Simba Bogor yang berkompetisi di Liga Bola Basket Profesional Indonesia. Dengan keahlian Shin Tae-yong di bidang sepak bola, kemungkinan besar mereka berencana mendirikan SSB untuk mencetak pemain-pemain sepak bola berkualitas di Indonesia. Jika ini terwujud, PSSI dan Timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dari kolaborasi tersebut. Saat ini, Shin Tae-yong sedang menikmati libur singkat di tengah jeda kompetisi. Namun, pada awal bulan depan, Timnas Indonesia akan kembali berkumpul untuk persiapan menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Super bombastis. Mental pemenang yang berbicara. Jelang pertarungan krusial melawan Bahrain dan Cina, Sandy Walsh berani taruh keyakinan. Timnas Indonesia bakal pulang dengan 6 poin. Apa yang membuat Walsh sangat percaya diri dan bagaimana ini bisa mengubah nasib kualifikasi? Simak prediksi dan strategi rahasia yang akan mengguncang dunia sepak bola. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Walsh optimis bahwa tim Garuda bisa meraih poin penuh dari kedua pertandingan tersebut. Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan kembali bertanding pada match day ketiga dan keempat pada Oktober 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Indonesia sendiri membawa hasil yang positif sebagai modal untuk menghadapi kedua pertandingan tersebut. Skuad Garuda berhasil menahan imbang 2 tim kuat yang sering tampil di Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Berdasarkan hasil ini, Sandy Walsh percaya diri bahwa Timnas Indonesia bisa meraih 6 poin penuh dari pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Namun pemain yang bermain untuk KV Mechelen itu juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak terlalu percaya diri dengan hasil dari 2 pertandingan awal. Mungkin kita bisa dapat 6 poin dan saya rasa ambisi serta tujuan kita adalah meraih 6 poin itu, kata Sandy Walsh di kanal YouTube Millsport. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia adalah penampilan yang luar biasa dan hasilnya sangat baik. Tapi kita harus tetap rendah hati karena ini baru 2 poin dan lawan yang kita hadapi adalah negara-negara besar, tambah Sandy. Sandy Walsh juga mengingatkan bahwa Bahrain dan Cina bukanlah lawan yang mudah meskipun kedua tim ini mengalami kekalahan di pertandingan kedua grup C. Bahrain kalah telak 0-5 dari Jepang, sementara Cina kalah 1-2 dari Arab Saudi. Menurut Sandy, yang paling penting adalah para pemain Timnas Indonesia harus tetap dalam kondisi bugar dan bermain dengan penuh semangat pada bulan Oktober mendatang. Tapi jangan berpikir bahwa melawan Bahrain dan Cina akan mudah. Bahkan Arab Saudi pun kesulitan saat melawan Cina. Jepang tentu berada di level yang berbeda, jelas Sandy. Jadi ini tidak akan mudah dan kita harus tetap bugar, terus bekerja keras dan hal-hal baik akan datang untuk sepak bola Indonesia, lanjut Sandy Walsh. Sebagai tambahan informasi, Jepang saat ini memimpin klasemen sementara grup C dengan 6 poin, diikuti oleh Arab Saudi dengan 4 poin. Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sementara Timnas Indonesia menempati posisi keempat dengan 2 poin. Australia ada di posisi kelima dengan 1 poin, dan Cina berada di posisi terakhir tanpa poin.